Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku semuanya, para perindu jannahnya Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya, karena atas karunia dari Allah kita dapat berjumpa lagi di channelnya Umi, yaitu Doa Mujarab. Sahabatku semuanya, insya Allah kali ini saya ingin memberikan sebuah amalan doa yang Masya Allah luar biasa sekali. Begitu lama ya saya sudah tidak mengupload video karena saya sedikit ada kesibukan ya, dan Alhamdulillah saya mendapat sebuah amalan doa lagi. Dan amalan doa ini bisa kita amalkan untuk setiap permasalahan apapun, baik itu mau menundukkan suami, menyadarkan suami dari pelet, misalnya ada pelet dari pelakor, ataupun misalnya tunangan kita, ataupun boleh juga digunakan untuk orang-orang yang memang banyak masalah lalu ingin mengamalkannya untuk diri dia sendiri. Boleh, silahkan ikuti tata caranya sesuai dengan apa yang saya ajarkan. Dan seperti biasa, sebelum kalian menonton video ini sampai selesai, silahkan terlebih dahulu tekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan, agar nantinya ketika saya mengupload video terbaru, kalian dapat melihat apa dan amalan apa yang akan saya berikan kepada kalian selanjutnya. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, ingat ya, kalau mengamalkan apapun yang sudah saya berikan harus diawali dengan terlebih dahulu. Kenapa begitu Umi? Karena segala yang saya berikan itu adalah bersumber dari Al-Quranul Karim. Jadi ketika kita mengamalkan harus wudhu dulu baru bisa mengamalkan. Dan ini tidak akan bekerja bagi orang-orang yang pernah berbuat syirik menduakan Allah. Namun apabila dia sudah pernah melakukan atau berbuat dosa besar seperti berzina, seperti melakukan kesalahan kepada kedua orang tua, ataupun seperti menduakan Allah Subhanahu wa taala ya, silakan terlebih dahulu kalian langsung memohon ampun pada Allah dengan cara mandi taubat, salat taubat ya, bentuk ampunan kita ya, bentuk memohon ampun kepada Allah. Jadi setelah kamu lakukan, boleh dia selama 40 hari 40 malam, boleh selama 7 hari 7 malam. Itu selama pengamalan mohon ampun pada Allah, kita harus selalu beristighfar kepada Allah, yaitu Astaghfirullahalazim. Jadi selalu memohon ampun pada Allah. Sebab apa? Karena ketika kita selalu memohon ampun pada Allah, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu, yang silap kita lakukan kepada Allah, maka insya Allah lebih mempermudah terkabulnya sebuah hajat apapun yang kita inginkan. Nah sahabatku para perindu jannahnya Allah, mungkin kalian sedikit berpikir ya, kenapa sih Umi kalau membuat sebuah video itu harus panjang-panjang, harus durasinya itu sampai misalnya lewat dari 8 menit, lewat dari 7 menit, lewat bahkan sampai 11 menit. Nah sebab apa? Saya pernah mengupload video singkat itu berdurasi 4 menit kalau saya tidak salah. Ternyata banyak yang gamblang gitu, gamblang ini banyak yang tidak paham gitu, dan bahkan banyak yang mengamalkannya itu tanpa tujuan gitu, karena mereka tidak tahu waktu mengamalkannya, kemudian tata cara yang mengamalkannya yang sebenarnya memang harus kita lakukan. Banyak orang membuat video namun mereka hanya asal upload, tidak mengerti cara pengamalan, bagaimana apakah apa penyebab doa itu tidak terkabul gitu kan. Nah makanya saya supaya alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah, kita selalu Allah permudah keimanan kita, Allah selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah ya. Nah selalu tingkatkan keimanan kita dengan cara melibatkan Allah di setiap permasalahan kita. Amalan ini adalah amalan istilahnya pengunci ya, ataupun istilahnya amalan ini merupakan supaya orang yang kita maksud terhindar dari perbuatan syirik ya, ataupun misalnya dia kena pelet, boleh digunakan amalan ini, ataupun supaya dia menghindari selingkuhannya ya. Nah mari sama-sama kita dengar ya penjelasannya dan juga tata cara yang sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa agar suami setia dan jujur pada istri. Ini boleh juga untuk mantan ya, atau pasangan lainnya. Boleh digunakan untuk apa saja selama itu baik ya.
Nah, ini untuk istilahnya pelebur rasa. Setiap istri pasti mengharapkan rumah tangga yang harmonis dan bersukaria. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga ini bisa kita dapatkan saat memiliki suami yang selalu loyal dan sayang terhadap diri kita. Sekali-kali lamanya rumah tangga yang Anda jalani bersama suami kian meningkatkan rasa bosan, terutama itu pada suami ya. Rasa bosan tersebutlah yang menjadi alasan suami untuk selingkuh atau pasangan kalian selingkuh. Sahabatku para perindu jannahnya Allah, perselingkuhan di dalam rumah tangga sendiri menjadi salah satu unsur utama perceraian dalam rumah tangga. Sebagai istri, Anda memang mesti sering mengalah supaya suami tak mencari pelarian dan selingkuhan dari Anda dan juga pasangan Anda ataupun orang-orang yang Anda sayangi. Berikut ini merupakan amalan untuk menolak pelet dan melebur rasa cinta dalam diri seseorang. Nah, amalan ini merupakan amalan yang insya Allah alhamdulillah ya, bahkan sudah banyak yang membuktikan, dan terutama saya sendiri ya, ketika saya dirundung masalah baik itu di dalam rumah tangga maupun di dalam masalah apapun, ketika saya sudah mengamalkan doa ini dan mencapai target ya, target ini adalah bilangannya misalnya 33, 100 ataupun 157 gitu ya. Nah, maka saya memohon hajat dan alhamdulillah tidak menunggu waktu lama, insya Allah esok ataupun seminggu kemudian pasti saya sudah menemukan jalan keluar yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabatku semuanya, saya mohon untuk menggunakan amalan ini dengan baik ya. Jangan gunakan bagi yang istilahnya yang merebut suami orang. Jangan gunakan amalan ini untuk menghilangkan rasa kepada istrinya sendiri, karena istri pertama itu adalah orang yang sangat insya Allah mudah-mudahan selalu direstui, selalu diridhoi oleh Allah. Tapi kalau istri kedua diizinkan oleh istri pertama, kemudian berjalan dengan baik ya, diizinkan oleh kedua belah pihak, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa guna-guna. Ini bisa dikatakan sebagai pelebur rasa ya. Nah, atau untuk melebur jalinan cinta kasih ya, istilahnya pelakor ya, istilahnya untuk menyadarkan suami boleh, menyadarkan istri juga boleh. Terus Umi, kalau saya punya tunangan, punya pacar, punya misalnya gebetan, boleh nggak? Boleh, tapi jangan sifatnya merebut ya, jangan merebut. Kalau hak kita ingin kembalikan boleh. Nah, dan berikut ini adalah doanya, Masya Allah. Ternyata ini merupakan doa yang serba ampuh ya, yang Masya Allah bisa digunakan banyak tujuan. Nah, mungkin banyak yang sudah mengetahui doa ini. Nah, doanya adalah, mari kita simak sama-sama, perbaiki bacaan supaya lebih fokus dalam mengamalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang tidak paham cara baca Arab boleh Latin ya, ada Latinnya saya buat. Dengan doa ini Allah Azza wa Jalla menyelamatkan Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Masya Allah. Ini ternyata doanya bukan hanya diamalkan oleh Nabi kita ya, Nabi Yunus alaihi salam, bahkan digunakan di kalangan masyarakat sangat banyak sekali. Bagi yang ingin melamar pekerjaan boleh baca ini sampai 1000 kali. Bagi yang ingin mencapai hajat, yang ingin banyak utang, boleh baca 1000 kali. Nanti saya berikan tata caranya insya Allah. Kemudian tata cara pengamalannya, nah silakan simak ya sampai paham, jangan sampai gagal paham ya. Baca amalan ini yaitu berkisar sampai 1000 kali. Nah, ini 1000 kali pada sekali duduk atau bagaimana Umi? Nah, kalau bisa
kamu sampai membacanya itu sekitar 1000 kali. Berarti tasbih itu kan isinya 100 ya, 100 bilangannya. Berarti 100 berarti kamu harus mencapai itu sampai 10 putaran. Dan itu dilaksanakan ketika kamu melaksanakan sholat tahajud. Nah, kamu baca zikir ini sampai 1000 kali hanya bisa dilakukan ketika sholat tahajud saja, yaitu jam 3 ya, sebelum tiba waktu fajar. Baca amalan ini sampai 1000 kali. Doa Nabi Yunus ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baca sebanyak 1000 kali. Lalu setelah 1000 kali maka tiupkan ke dalam aqua ataupun air yang belum pernah tersentuh. Misalnya kita seperti air yang di dalam dispenser ya, itu bukan, itu karena sudah menjadi air yang sisa-sisa. Tapi boleh beli air yang belum pernah disentuh, jangan pernah untuk dilangkah-langkahi. Nah ya, istilahnya jangan letakkan di bawah, letakkan di atas, ataupun boleh di atas lemari ataupun di mana saja. Nah kemudian kamu baca, mau ambil aqua tersebut, kamu baca 1000 kali, kamu tiupkan ke aqua tersebut ya. Kemudian setelah itu harus kamu amalkan ketika pada waktu tahajud ya, kamu tiupkan sama 1000 kali ya, sebanyak 1000 kali. Lalu kamu tiupkan ke air tersebut. Lalu boleh kamu jadikan air mandi untuk target yang ingin kamu kenakan, boleh juga untuk diminum. Nah hanya itu saja, semoga bermanfaat ya. Insyaallah amalan ini sangat baik sekali, jangan gunakan untuk hal yang tidak baik ya. Boleh dan ini juga bisa menjadi obat apabila ada orang yang terkena pelet ataupun orang yang istilahnya sudah lama sakit tidak kunjung sembuh. Silakan gunakan amalan ini, insyaallah bermanfaat. Buat kalian semuanya yang ingin mendapatkan sebuah amalan khusus, bimbingan khusus, langsung chat Instagram kita yaitu Doa Pemikat Ampuh. Nah insyaallah apabila saya sempat akan saya balas satu persatu. Baik, hanya itu saja. Silahkan share video ini kepada orang lain supaya orang lain tahu bahwasanya apapun itu bentuknya ya, istilahnya ketika kita langsung memohon kepada Allah permasalahan dunia maupun akhirat, langsung mohon kepada Allah, insya Allah pasti akan terkabul. Nah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.